5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 4 pada kurikulum Merdeka. Kita belajar di bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi, untuk topik yang B adik-adik tentang fotosintesis, proses paling penting di bumi. Mengapa proses fotosintesis itu proses yang paling penting di bumi? Yuk kita pelajari bersama-sama. Adik-adik, tujuan pembelajaran hari ini adalah tujuan yang kedua, yaitu mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Nah, adik-adik yang hebat, ada beberapa pertanyaan yang akan Kak Citra ajukan kepada adik-adik semuanya. Bagaimana menurut kalian tumbuhan itu mencari makanan? Lalu apa perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya? Yang ketiga, mengapa fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Nah, untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, mari kita simak video berikut ini. Adik-adik yang hebat, ada percakapan nih. Yuk kita baca bersama-sama. Kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Benar juga ya. Bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanannya ya? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Nah, mungkin pertanyaan ini juga sempat timbul dalam pikiran kita masing-masing adik-adik. Nah, manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasakan lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa. Manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya untuk makanan. Lalu bagaimana ya dengan tumbuhan? Nah, yuk kita simak bersama-sama adik-adik. Makhluk hidup ini tidak berpindah-pindah tempat seperti kita. Tidak juga memiliki mulut. Namun sama seperti semua makhluk hidup, tumbuhan itu juga membutuhkan makanan. Nah, tumbuhan untuk mendapatkan makanan itu melalui proses yang namanya fotosintesis. Yuk kita pelajari proses ini bersama-sama. Adik-adik, mari kita melakukan percobaan nih. Kalian bisa melakukan percobaan ini di rumah kalian masing-masing. Nah, kalian amati apa yang terjadi nanti. Sediakan alat dan bahannya adalah gelas atau mangkok bening 1 buah, daun segar 1 lembar, lalu air adik-adik ya. Nah, cara kerjanya, petiklah 1 lembar daun segar yang ada di sekitar halaman sekolah kalian atau di halaman rumah kalian. Nah, simpan daun segar tadi ke dalam gelas bening. Isi gelas dengan air sampai daun itu terendam adik-adik. Nah, simpan gelas di bawah sinar matahari dan diamkan nih selama 15-30 menit. Nah, kalian bisa diskusikan nih melalui percobaan ini. Apa yang terjadi pada daun? Lalu apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Nah, adik-adik nanti bisa mencobanya ya di rumah kalian masing-masing. Adik-adik, bagaimana tumbuhan mendapatkan makanannya? Nah, tumbuhan itu dapat memproduksi makanannya sendiri yang disebut dengan proses fotosintesis. Nah, adik-adik, ini adalah proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses membuat makanan pada tumbuhan.
Nah, untuk membuat makanan pasti kita memerlukan bahan ya adik-adik ya. Misalnya untuk membuat nasi goreng kita memerlukan nasi, minyak goreng, sambal, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam fotosintesis, bahan yang diperlukan tumbuhan yang pertama adalah energi cahaya matahari adik-adik. Lalu ada air, karbon dioksida, dan klorofil. Nah, ini bahan yang digunakan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Lalu bagaimana cara memasaknya? Yuk kita perhatikan. Nah, biasanya kalau ibu memasak itu kan ada langkah-langkahnya. Ini adalah langkah-langkah tumbuhan melakukan proses yang namanya fotosintesis. Tadi sudah kita pelajari bahannya. Nah, yang pertama, energi cahaya dari matahari akan diserap oleh tumbuhan. Ini proses yang pertama adik-adik. Lalu pada tumbuhan itu kan ada klorofil atau zat hijau daun. Nah, pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan inilah yang akan menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Nah, klorofil berwarna hijau ini akan memberikan warna pada daun. Ya, ini bahan yang kedua yaitu klorofil. Nah, setelah itu untuk fotosintesis itu juga diperlukan air. Nah, airnya dari mana? Air itu berasal dari air yang tersimpan di dalam tanah yang diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Ya, ini memerlukan air. Lalu bahan berikutnya adalah karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan atau dikeluarkan oleh manusia dan hewan saat bernafas. Jadi adik-adik, manusia dan hewan itu kan bernafas menghirup oksigen. Lalu ketika kita menghembuskan itu mengeluarkan karbon dioksida. Dan ternyata karbon dioksida inilah yang dipakai oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, setelah semua bahan terkumpul, daun itu akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Ya. Nah, yang memproses ini bernama kloropas. Ini yang ada dalam daun. Nah, kalau sudah terjadi proses ini, maka akan menghasilkan sesuatu. Seperti tadi ibu mau memasak nasi goreng, pasti hasilnya adalah nasi goreng. Nah, kalau proses fotosintesis ini hasilnya apa? Nah, hasilnya ada dua, yaitu karbohidrat dan oksigen. Nah, karbohidrat ini adalah makanan yang disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Nah, kelebihan makanan ini bisa disimpan dalam bentuk buah atau umbi yang biasa kita makan. Setelah itu, ini yang paling penting juga adik-adik. Hasil akhir dari proses fotosintesis ini adalah oksigen. Nah, oksigen ini yang dihirup oleh manusia, dihirup oleh hewan, yang dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas. Gas oksigen inilah yang dilepaskan oleh daun ke udara. Nah, itu tadi ya proses fotosintesis. Dari cahaya matahari, air, dan karbon dioksida, lalu ditambah klorofil dari tumbuhan ya. Kalau dari alam ada cahaya matahari, air, dan karbon dioksida, lalu diolah atau dimasak dan menghasilkan karbohidrat plus oksigen. Nah, tanaman itu menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memasak makanannya sendiri agar tetap hidup. Jadi proses ini namanya fotosintesis. Paham kan adik-adik proses fotosintesis seperti apa? Nah, sekarang adik-adik cobalah untuk membuat ilustrasi nih tahapan fotosintesis pada daun. Nah, perhatikan nomor-nomor pada infografis untuk membantu kalian membuat ilustrasi. Nah, kalian bisa membuat menggunakan kertas HVS seperti ini ya adik-adik ya. Lalu kalian tempel ya. Tambahkan nih keterangan pada ilustrasi yang kita
buat tadi. Nah, ini adalah contoh cara membuat ilustrasi untuk tahapan paling awal pada proses fotosintesis. Nah, ini ya contohnya. Bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan? Tadi yang pertama adalah tumbuhan mengambil energi cahaya dari matahari. Nah, proses yang kedua atau langkah yang kedua, klorofil pada daun ya, itu menyerap energi cahaya matahari. Proses berikutnya adalah air yang tersimpan di dalam tanah akan diserap oleh akar dan disalurkan ke batang ya, disalurkan oleh batang sampai ke daun. Proses selanjutnya adalah karbon dioksida yang ada di udara diserap oleh daun ya. Nah, karbon dioksida ini berasal dari hembusan nafas manusia ya. Bisa juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, aktivitas pabrik dan sebagainya. Nah, tahap selanjutnya adalah proses fotosintesisnya. Nah, proses fotosintesis ini semua bahan terkumpul di daun dan dilakukan proses yang namanya fotosintesis yang dilakukan oleh kloroplas, dan kita sebagai manusia tidak bisa mengamati proses tersebut. Lalu hasil akhirnya berupa karbohidrat dan oksigen. Nah, ini ya, kalian bisa buat seperti ini. Adik-adik yang hebat, adanya fotosintesis itu membuat makhluk hidup bisa bernafas dan makan. Nah, inilah yang membuat tanaman itu menjadi sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan itu bergantung kepada tumbuhan, karena tumbuhanlah yang menghasilkan oksigen. Kalau tidak ada tumbuhan, ya manusia dan hewan bisa mati adik-adik, karena tidak ada penghasil oksigen. Nah, adik-adik, di sini ada percakapan nih. Tanaman padi bisa tumbuh sampai panen karena selalu melakukan fotosintesis. Kita bisa bernafas karena tumbuhan melakukan fotosintesis, dan kita bisa makan nasi karena ada proses fotosintesis pada tumbuhan. Makanya proses fotosintesis itu sangat penting. Adik-adik yang hebat, semua tumbuhan yang kita makan bisa kita nikmati karena adanya proses fotosintesis. Agar sayur tumbuh besar dan siap dipanen, tanaman harus tumbuh besar terlebih dahulu. Nah, hal ini tidak akan terjadi jika tanaman tidak melakukan yang namanya fotosintesis. Adik-adik, menurut kalian, apakah hewan dan manusia bisa makan jika tanaman tidak melakukan fotosintesis? Tentunya tidak bisa ya adik-adik ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama. Dari mana nih tumbuhan mendapatkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis? Ya, tumbuhan mendapatkan karbon dioksida itu dari udara yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan. Juga bisa berasal dari asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan lain sebagainya. Dari mana manusia mendapatkan oksigen untuk bernapas? Ya, manusia mendapatkan oksigen untuk bernapas kan dari tumbuhan adik-adik. Pertanyaan selanjutnya, apa hubungan antara tumbuhan, manusia, dan hewan pada proses fotosintesis? Nah, ini adalah hubungannya. Tumbuhan kan menghasilkan oksigen untuk manusia dan hewan, sedangkan hewan dan manusia menghasilkan karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Lalu, mengapa ya proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting di bumi? Nah, proses fotosintesis ini adalah proses yang penting di bumi karena dengan proses fotosintesis ini menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh semua makhluk hidup di bumi ini adik-adik. Jadi sangat penting ya. Nah, mari kita refleksikan bersama-sama pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, adik-adik, jika dilihat dari cara mendapatkan makanannya, apa sih perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan?
Nah, untuk mendapatkan makanannya, manusia dan hewan itu mencari dan mendapatkan makanannya dari hewan atau dari tumbuhan. Sedangkan untuk mendapatkan makanan, manusia dan hewan ini juga mereka itu perlu bergerak, perlu berburu, perlu mengolah atau memasak. Nah, mengolah atau memasak ini khusus manusia ya adik-adik ya. Kalau hewan kan berburu. Sedangkan tumbuhan itu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses yang namanya fotosintesis. Lalu apa ya yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? Nah, tadi ada bahan-bahannya ya adik-adik ya. Ada cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Berikutnya, apa yang dihasilkan oleh proses fotosintesis? Nah, yang dihasilkan ada dua tadi, ada karbohidrat ya atau makanan dan oksigen. Mengapa proses fotosintesis ini adalah proses yang sangat penting? Karena dengan fotosintesis, tumbuhan itu menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup bernafas. Nah, tumbuhan ini juga menghasilkan makanan yang merupakan sumber makanan juga dari manusia dan hewan. Jadi kita sangat membutuhkan tumbuhan. Nah, adik-adik, di sini Kak Citra mempunyai informasi yang unik nih. Nah, kalian harus tahu, sadarkah kalian tanaman di sekitar kita itu bergerak mencari sinar matahari? Nah, percobaan di samping ini membuktikan bahwa tanaman itu bergerak mengikuti cahaya matahari. Adik-adik bisa praktekkan ya, meletakkan tumbuhan di ruangan yang tertutup dan gelap. Nah, otomatis tumbuhan nanti akan mengarahkan ya batangnya ya itu menuju sinar matahari. Lalu berikutnya ada jenis tumbuhan yang tidak memiliki klorofil adik-adik. Nah, seperti bunga Rafflesia arnoldi dan tali putri. Nah, keduanya ini tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga perlu menumpang pada tanaman lain dan ikut mengambil makanannya. Wah, ternyata ada tumbuhan yang tidak melakukan proses fotosintesis. Nah, ini sebagai informasi tambahan bagi adik-adik semuanya. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Yang kedua, tumbuhan di darat dan laut semuanya itu melakukan fotosintesis. Nah, untuk berfotosintesis, tumbuhan itu membutuhkan matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Yang keempat, hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen. Yang kelima, sumber makanan di bumi dan udara untuk bernafas itu dihasilkan dari proses fotosintesis. Nah, adik-adik, itu tadi ya pembahasan kita mengenai mengapa fotosintesis itu termasuk proses yang paling penting di bumi. Adik-adik sudah tahu kan alasannya? Nah, terima kasih ya sudah menyaksikan video dari Kak Citra dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.